Oke, shalom teman-teman, happy Sunday, dan malam hari ini kita kembali lagi di gathering online kita yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Eri Aryani dengan tema pemulihan. Jadi ini tema yang sangat menarik malam hari ini. Pastikan teman-teman mengikutinya sampai akhir. Dan sebelum kita memulai, kita akan awali dengan doa dan pujian yang dibawakan oleh Saudari Maria. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita menyanyikan satu lagu pujian, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu kepada kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa buat pertolongan-Mu yang selalu ada bagi kami. Tiba saatnya Bapa, kami di Breakthrough Community ini mau melaksanakan ibadah online, kiranya penyertaan-Mu selalu ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Kita bernyanyi ya, hanya dekat Allah. Mari kita satukan hati kita saudara-saudara. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita ulang dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu.
Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik, langsung saja kepada pembicara Ibu Eri, dipersilahkan. Mau ini langsung menyampaikan firman. Pujian penyembahannya sudah. Baik, yuk adik-adik. Adik-adik kita berdoa ya. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Bapak, saat ini kami sungguh mengucap syukur, kami boleh memuji menyembah-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus sampaikan dengan hikmat kuasa-Mu, bukan dengan hikmat daripada manusia. Mari Roh Kudus buka hati pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk memerdekakan kami, untuk menguduskan kami kembali. Mari Roh Kudus jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Pada saat benih firman Tuhan ditaburkan, biarlah itu boleh bertumbuh, berakar, berdiri teguh, dan berbuah-buah lebat di dalam hidup kami. Bapak yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga minta Tuhan pada saat firman-Mu disampaikan, ada tanda-tanda mujizat yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah diberi kelegaan, dan yang menantikan jawaban. Engkau Yesus Kristus adalah Sang Firman, janji Tuhan yang akan memberikan jawaban pasti bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, seberapapun kami yang hadir, kami percaya ini adalah anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk boleh mengerti firman-Mu, mengetahui rahasia kerajaan-Mu Bapak, mengenal Engkau lebih dalam lagi di dalam roh dan kebenaran. Berkati anak-anak-Mu yang ada di ruang Zoom meeting ini Bapak. Urapi kami, jamah setiap hati kami, buat kami terus merindukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom Gama. Shalom Ibu. Jonathan, Pak Eri. Shalom Bu. Ada Pak Tony, sama WL yang luar biasa suaranya. Maria. Saya terhanyut dengan suaranya yang merdu. Saya pikir wah masih ada second song. Ternyata sudah langsung dikasih aja ke pembicara. Wah, mestinya nyanyi lagi nih ya, belum hot sepertinya. Baru pemanasan. Puji nama Tuhan, sore hari ini, malam hari ini bisa bertemu dengan remaja-remaja yang luar biasa di dalam Tuhan. Santai aja ya bawaannya ya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan. Ya, saya kasih temanya pemulihan. Saudara, pemulihan itu adalah sesuatu dipulihkan. Sesuatu yang sudah rusak, yang sudah sesat, ya, diutuhkan lagi, disempurnakan lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu dipulihkan? Ya, nah, yuk adik-adik kita buka firman Tuhan di dalam Matius 6, ya, Matius 6 ayat 22 sampai 23. Saya prihatin sebenarnya ya dengan remaja-remaja di akhir zaman ini. Jadi saya tuh rasanya miris. Kenapa ya? Termasuk bahkan ada orang Kristen ya, remaja Kristen yang tidak ada bedanya dengan dunia. Ya. Sama saja dengan dunia, tidak ada beda.
Wow, kasihan sekali. Padahal Tuhan meminta kita untuk ya, menjadi terang dan garam. Katakan amin. Ya, menjadi garam dan terang. Dan saya juga melihat pergaulan terakhir ini remaja seperti yang miris juga yang terjadi ya. Ada seorang remaja Malaysia kali ya, kayaknya kejadian di Malaysia yang bunuh diri karena polling dari akun Instagramnya. Ya, dia mau bunuh diri, dia tanya dulu, dia polling dulu ke teman-teman Instagramnya yang apakah seberapa yang dukung dia dan seberapa yang bilang tidak boleh bunuh diri. Ternyata katanya yang polling untuk menyetujui dia bunuh diri itu lebih banyak. Akhirnya dia bunuh diri. Kasihan sekali kan? Kehidupan yang sia-sia sekali. Saya pastikan anak Tuhan tidak seperti itu. Dan kemarin saya sempat nonton TV sekilas, saya memang jarang nonton TV, tapi kebetulan aja lewat. Saya lihat berita itu kaget nih. Ada anak remaja bunuh dirinya terus di live di Instagram. Benar-benar bahaya sekali ya, danger. Benar-benar gak masuk akal. Ini hilang akal sehat. Dan temennya yang lihat live Instagramnya ke rumahnya dan sudah terlambat. Dia sudah menggantung dirinya. Wow. Saudara, adik-adik, miris gak? Terus apa tugas kalian? Apa tugasmu sebagai anak Tuhan? Kalau kamu punya hati Bapa, kalau kita punya hati Kristus, kita tidak akan tinggal diam. Ya, kita akan bergelora jiwa kita ya untuk Tuhan. Ini bagaimana Tuhan? Kenapa terjadi seperti ini? Ya, memang ini penggenapan firman Tuhan, manusia zaman terakhir. Ya, tidak ada lagi kasih menjadi hambar, semua menjadi orang-orang yang egois, cinta akan uang, ya, cinta materi. Ya itulah manusia akhir zaman. Tetapi masa iya kita diam aja? Jangan sampai terjadi pada kalangan remaja Kristen tentunya. Amin. Yuk kita baca. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Kira-kira begini bunyinya. Oke, yes. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini berbicara tentang mata apa? Tuhan Yesus berkata, mata hati. Mata hati kita. Tuhan bilang, jikalau yang terang itu gelap, jikalau hatimu yang harusnya menjadi terang dunia ini menjadi gelap, betapa gelapnya seluruh tubuhmu. Kita tidak lagi menjadi terang. Ya. Dan Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 4. Ya. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa dia? Sang Firman. Yohanes 1 dikatakan Firman menjadi manusia. Dan di ayat 4 dikatakan di dalam Firman. Di dalam Firman ada hidup. Di dalam dan hidup itu adalah terangnya manusia. Yohanes 1. Ya. Jadi kita kalau berbicara terang ini berbicara tentang sebuah hati yang menerangi, sebuah kasih yang menjadi terang dan garam. Jika yang terang di dalammu itu gelap, betapa gelapnya seluruh tubuhmu. Ternyata di dalam kita itu ada terang, yaitu terang Kristus. Itu adalah sebuah hati yang mengasihi. Kita baca di Matius 5 ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan katakan kamu adalah garam dan terang. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasingkan? Nggak bisa lagi, saudara. Kenapa nggak bisa? Karena garam itu ya sumber asin, ya.
Kita ini anak Tuhan, seharusnya jadi sumber terang. Kalau di dalam hidup kita tidak ada lagi terang, dengan apa lagi mau diterangkan? Ya, dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa lagi ia diasinkan? Nggak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wow. Saudara harus tahu ya, kita ini garam. Apa fungsi garam? Garam itu fungsinya memberi rasa ya, melezatkan makanan. Terus mencegah kebusukan. Terus apalagi memberi pengaruh. Artinya garam mencegah kebusukan, mencegah kebobrokan daripada lingkungan dunia yang sudah rusak ini. Oleh sebab itu kan kita tidak boleh seperti dunia ini. Jelas firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2. Jangan seperti orang dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan. Kita harus bisa membedakan loh, mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Amin. Kalau kita orang Kristen, remaja Kristen tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, terus ada tingkatan yang lebih tinggi lagi kah? Kita adalah terang dan garam dunia. Ya, coba kita baca. Boleh salah satu baca Matius 5:13 sampai 16. Sama-sama kita belajar ya firman Tuhan ya. Ya, Gama boleh baca, Gama. Baik, Bu. Matius 5 ayat 13 sampai 16, Bu ya. Ya. Beginilah firman Tuhan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Ada sedikit perbedaan, coba dibaca. Lukas 14, Bu, ayat 34 sampai 35. Beginilah firman Tuhan, ayat 34 sampai 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu punya telinga, hendaklah engkau mendengar. Barang siapa yang punya telinga, hendaklah engkau mendengar. Itu artinya sangat penting. Ya, memberikan perhatian lebih. Ya, itu Tuhan Yesus yang katakan. Penting sekali dikasih tanda seru 2. Ya. Dikatakan garam memang baik, ya, tetapi nggak ada gunanya lagi kalau garam itu menjadi tawar. Anda kehilangan fungsi, Anda kehilangan pengaruh. Tidak ada gunanya baik untuk ladang. Ladang itu berbicara tentang apa? Tentang lingkunganmu, tentang tempat kamu beraktivitas, tempat kamu menghasilkan sesuatu, tempat kamu bekerja, tempat kamu kuliah, tempat kamu belajar. Apakah kamu sama dengan dunia? Apakah kamu mendengarkan mereka berbicara kotor, vulgar, kemudian kalian juga ikut? Dan kalian ikut-ikutan perbuatan mereka? Kata-kata kotor? Harusnya tidak, ya. Kalau garam menjadi tawar di lingkunganmu, Anda tidak punya pengaruh apa-apa. Tidak ada gunanya juga untuk pupuk. Apa itu pupuk? Pupuk itu berbicara tentang
menyuburkan, menumbuhkan. Anda di situ tidak berpengaruh untuk membuat sehat lingkungan Anda. Harusnya ada orang Kristen di sana, ada atmosfer yang merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang sesat menjadi benar. Dari yang gelap menjadi terang. Betul? Berbicara tentang pupuk. Tidak ada gunanya lagi untuk di ladang dan untuk pupuk. Anda tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Dan dibuang orang. Kenapa dibuang? Nggak ada guna juga kamu di sini. Nggak pengaruh apa-apa. Mau keluar aja. Begitu. Sedih kan? Sedih nggak? Kalau Anda berpengaruh, Anda berimpact di mana Anda dalam lingkungan Anda. Di dalam kreativitas Anda. Di tengah lingkungan Anda beraktivitas. Anda akan dipertahankan. Jangan keluar dong, kita butuh Anda. Jangan pergi dong, kami butuh mentor. Benar nggak? Halo? Yes. Katakan amin. Yes, alright. Yes. Anda akan dipertahankan. Tidak dibuang. Kalau Anda dibuang, berarti Anda tidak punya pengaruh apa-apa. Ada Anda oke, enggak juga no problem. Jadi Anda jangan kehilangan rasa asin. Ya. Terus dikatakan begini. Tugas orang percaya adalah memberi teladan. Memberi teladan kepada siapa? Kepada dunia yang busuk, yang membusuk ini. Ya. Melawan kebobrokan moral. Kebobrokan moral. Sedih loh dengan banyak anak muda bunuh diri. Sedih loh dengar artis Korea lagi ngetop-ngetop bunuh diri. Ya, tetapi manusia begitu mengagumi dia. Nonton drakor, ya, sampai lupa waktu, tidak baca firman, hari-hari sibuk dengan artis Korea. Coba saudara, apa yang saudara lakukan itu, tanya, ini berpengaruh nggak? Ya harus tanya. Kalau tidak membawa progres untuk kehidupan kekal saya, ngapain dilakukan? Buang waktu kan? Buang waktu kan? Anda hidup untuk kekekalan apa untuk yang tempat sementara sekarang ini? Saya yakin kok yang ada di sini adalah orang-orang yang haus akan Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa cinta Tuhan. Yang mau hidup berimpact untuk lingkungannya, untuk masyarakat. Benar tidak? Amin. Anda tidak kumpul-kumpul bocah, enggak. Saya yakin ini adalah satu komunitas, ya, breakthrough. Wow, keren sekali namanya. Penerobos, ya, breakthrough community. Pasti ini adalah membernya yang orang-orang luar biasa. Orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang ingin mempelajari firman lebih dalam. Orang-orang yang mau menjadi saksi. Orang-orang yang hidupnya tidak mau menjadi mandul. Pasti, saya yakin. Makanya keren banget. Saya kalau diundang, saya senang sekali. Saya bisa berbagi dengan adik-adik. Biar ini boleh menjadi berkat. Makanya kita bilang, firman Tuhan Roma 12 ayat 2 katakan, jangan seperti dunia ini. Yang kehilangan rasa asin. Yang sudah tidak ada terang. Mereka hidup di dalam kegelapan. Supaya apa? Kalau kamu tidak seperti dunia ini, kamu baru bisa membedakan. Roma 12 ayat 2, coba baca. Kalau kamu tidak hidup beda sama mereka, maka kamu tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang benar, ya, mana yang berkenan kepada Allah. Coba baca, mana yang baik. Coba Gama, Roma 12 ayat 2. Anak muda penting ini. Roma 12 ayat 2, bagaimana firman Tuhan? Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya,
Kamu bisa membedakannya karena kamu tidak serupa dengan dunia, pastikan itu. Kalau Anda serupa ya sama aja, kami mawon. Mana bisa bedakan mana terang, mana gelap, sama-sama gelap. Tapi kalau Anda adalah terang, Anda akan bisa membedakan, wow di situ gelap, saya nggak mau ke sana. Tapi Anda di dalam kegelapan, Anda tidak akan tahu yang mana gelap, yang mana terang. Ya, jadi Anda harus beda. Kalau orang yang tidak lagi berbeda dengan dunia adalah orang yang kehilangan rasa asing. Seperti apakah dia? Coba saudara buka. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Itu berbicara buah. Anda tidak berbuah, ya. Anda harusnya memberikan sesuatu yang berbeda. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4 dikatakan, kalau pohon yang berbuah pasti dibersihkan. Tapi pohon yang tidak berbuah akan dipotong. Nah, yang tidak berbuah ini adalah orang yang kehilangan asin. Ya, coba baca. Anda akan dibersihkan terus loh. Ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saya mau tanya, saudara mau dibersihkan atau mau dipotong? Bersihkan ya. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih sih karena udah Kristen. Anda sudah dikuduskan oleh firman, ya. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, kata Yesus. Maka kamu sudah bersih. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau berbicara tinggal di dalam Yesus, ini berbicara siapa ya? Oknum mana ya? Oknum mana? Bapa atau Roh Kudus? Yesus berkata, aku di dalammu, kamu di dalam aku. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Jikalau ada Roh Kudus di dalammu, kamu akan berbuah. Buah apa? Buah-buah roh. Amin. Ya, buah roh. Galatia 5 22 sampai 23 ya. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, ya, kelemah lembutan, apalagi? Terakhir penguasaan diri, ya, kemurahan, kesetiaan. Buahnya apa? Roh. Roh Kudus yang berbuah di dalammu, maka kamu akan berbuah. Apalagi diumpamakan bagi orang yang kehilangan asin. Orang yang tidak dingin dan tidak panas. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Bagaimana Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau. Karena engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Aku muntahkan engkau. Seperti jemaat di Laodikia. Ya. Lebih baik kamu panas atau dingin. Karena kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Artinya, Anda tidak beda sama dunia. Dan Anda mungkin kita seperti bulan, ya, ikut arus. Tuhan bilang, aku tidak suka yang seperti itu. Laodikia itu, waktu itu kakak pergi ke sana di Kapadokia, ya, itu adalah di daerah Turki. Waktu itu kakak pergi ke 7 jemaat Allah. Nah, di situ tuh memang ada satu danau, ya, danaunya lucu sih. Itu ada air panas dan ada air dingin. Nah, dua-duanya bagus, panas bagus, dingin bagus. Tetapi kalau yang kecampur di tengah-tengah airnya itu yang suam-suam kuku, itu bikin sakit perut kalau orang meminumnya. Panas bisa menjadi obat, dingin bisa menjadi obat. Tetapi yang kecampur itu benar-benar memualkan perut. Nah, makanya
Tuhan sendiri yang bilang, kalau kamu suam-suamku di antara dunia, di antara daging dan roh, Anda dibilang roh enggak, daging enggak. Dibilang daging enggak, roh enggak. Tuhan bilang, aku muntahkan engkau. Seperti apa lagi orang yang kehilangan garam? Kita baca ya tentang talenta. Matius 25 ayat 20 sampai 30 mengatakan demikian. Ada orang yang punya 5, ada orang yang diberi 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta. Dan ada satu lagi diberi 1 talenta. Saudara, kalau Tuhan Yesus mencatat di Matius 25, ini tentang akhir zaman, manusia akhir zaman. Di mana ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kemudian Tuhan Yesus mengumpamakan tentang talenta. 5 talenta menghasilkan 5. Berlaba 5. 2 menghasilkan jadi 4. Yang 1 tidak melakukan apa-apa. Tapi dia kuburkan. Apa kata Tuhan? Tuhan Yesus bilang, kau hamba yang jahat. Engkau tidak berfungsi di dunia ini. Aku akan buang kamu ke api. Ngeri banget. Kalau kita tidak berkarya untuk Tuhan. Tuhan bilang kamu hamba yang jahat. Kamu tidak berpengaruh. Tidak membawa pengaruh Tuhan di lingkunganmu. Kamu tidak mencegah kebusukan. Anda tidak menjadi terang. Anda tidak menerangi. Tapi Anda sendiri menjadi gelap. Gelap itu nggak usah diusir. Gelap itu akan terusir dengan terang. Otomatis. Ya. Jikalau kamu menjadi terang di tengah-tengah lingkunganmu yang tidak baik, Anda harus kuat terangnya. Supaya terang itu semakin memancar. Sehingga yang gelap itu tahu bahwa dia berdosa dan bertobat. Amin. Orang yang kehilangan garam, orang yang kehilangan asin, tidak bisa berbuah. Orang yang kehilangan rasa asin, dia tidak akan bisa menginjil. Bohonglah kalau bisa menginjil. Terus terang, Anda harus punya sebuah hati. Kemarin kan saya cerita, kalau Anda belum menemukan sebuah hati untuk Tuhan, mau sekolah apa juga, mau sekolah Alkitab, mau doktor teologi sekalipun, nggak punya efek apa-apa. Nggak punya pengaruh apa-apa kok. Nah, saya bilang pelayanan itu pelayanan Tuhan tidak dimulai dari karena kamu aktif di gereja. Kalau aktif di gereja nggak perlu sih pakai roh. Orang nggak ngeroh juga bisa sih aktif di gereja. Hari-hari kerjanya cuma di gereja. Hari-hari pokoknya dia nongkrong. Sehingga dia kelihatan sangat aktif. Dan pendetanya bilang sini, lu gua kasih tugas. Jadilah dia pelayan Tuhan. Apakah itu menjamin dia menjadi pelayan Tuhan? Enggak. Ya. Bukan karena kamu aktif di gereja, kamu jadi pelayan Tuhan. Dan bukan juga kamu sekolah STH, MTH, DTH, semua kamu bisa jadi pelayan Tuhan. Tidak juga. Pelayanan Tuhan dimulai dari sebuah hati yang mencintai Tuhan. Yang sepikiran dengan Tuhan. Seperasaan dengan Kristus. Yang memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Itulah dia. Pelayan Tuhan. Yang klop one accord dengan bosnya. Kalau bos Anda bilang A tugasnya, Anda tidak boleh B. Kalau Anda B, Anda sudah nggak one accord sama pemimpinmu. Makanya saya bilang Anda boleh bikin persekutuan apa saja, mantap. Tapi terlebih lakukan di dalam. Terlebih lakukan dengan hati. Sebuah hati yang mencintai Tuhan. Mencintai jiwa. Sehingga saya percaya breakthrough community ini akan bertambah. Bukan hanya 21 orang. Bukan hanya 20 orang. Tapi akan bertambah. Bermultiplikasi. Karena apa? Gama bawa 10 orang. Maria bawa 10 orang. Yonatan membawa 10 orang. Novri bawa 10 orang. Berapa ratus? Seperti multi level marketing di sini. MLM-nya Tuhan. Kenapa? Ada satu spirit, ada breakthrough yang terjadi.
Anda gedor-gedor teman Anda yang tidak dalam Tuhan. Anda perlu follow up. Anda tidak nyaman dengan keadaan comfort zone sekarang ini. Cukuplah breakthrough ministry ini 20 orang so rame. Enggak bisa seperti itu. Anda harus punya hati mencintai Tuhan. Pasti Anda mencintai jiwa-jiwa. Begitu banyak orang bunuh diri terjadi di kalangan anak muda loh. Anak muda loh. Kenapa anak muda begitu stres? Kenapa anak muda begitu depresi? Kenapa anak muda tidak lagi menghormati orang tua? What's wrong? Apa yang salah? Benar. Saya mendengarkan keluhan banyak orang tua mengatakan, anak sekarang parah. Kenapa? Kurang ajar. Enggak peduli sama orang tua. Enggak berempati dengan kesusahan orang tua. Kenapa Anda nyaman hidup seperti itu? Tidak. Kalau orang yang punya garam daripada Tuhan, punya rasa asin, punya rasa empati kepada orang di luar banyak, terlebih lagi keluargamu. Hukum 10 hukum daripada Allah. Hukum kelima adalah kasihilah orang tuamu. Kasihilah bapak ibumu. Orang pertama dari sesamamu yang harus kamu hormati, yang harus kamu kasihi, itu adalah orang tuamu. Bohong kalau Anda bilang, aku kasihan sama teman saya. Aku sayang sama teman saya. Sedangkan kamu tidak hormat dengan orang tua. Orang pertama. Kenapa Tuhan tidak ambil 5? Kenapa Tuhan cuma ambil 4? Dan Tuhan kasih kalian tuh 6. 10 hukum. Ya. Hukum 1 sampai 4 adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap jiwa. Sedangkan hukum kelima sampai hukum ke-6 adalah hubungan kamu sesama manusia. Dan orang pertama yang harus kamu kasihi, kamu harus hormati, adalah orang tuamu. Sebelum kamu melakukan 5 perintah mengasihi sesama. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda sekarang? Saya percaya community di tempat ini, breakthrough ini, tidak ada seperti itu. Tapi Anda adalah garam-garam yang akan keluar, memberi pengaruh, mencegah kebusukan. Saya sedang berbicara tentang kebusukan orang-orang luar daripada orang yang di dalam Kristus. Kenapa banyak anak muda bunuh diri di tengah-tengah kesuksesannya? Kenapa mereka mengakhiri hidupnya? Kenapa mereka pakai narkoba? Mengapa mereka tidak kuat dengan hidup, tidak bisa menghadapi kenyataan yang ada? Kenapa tidak ada kekuatan seperti itu? Kenapa tidak ada pegangan firman? Saya yakin orang-orang seperti itu kosong. Kalau Anda rajin baca firman dan klaim janji Tuhan, saya yakin kok. Firman itu memerdekakan. Firman itu menguduskan cara pikir Anda. Membaharui roh dan pikiran Anda. Jelas itu Roh Kudus yang melakukannya. Tetapi Roh Kudus bekerja sama dengan firman. Anda tidak bisa bilang, aku cinta Tuhan. Anda tidak pernah baca surat cintanya. Itu firman. Anda tidak bisa bilang, saya punya Roh Kudus. Tapi Anda tidak pernah baca firman. Kenapa? Karena firman datang dari kekuatan roh. Saat Anda baca firman, di situ roh Anda semakin kuat. Coba ya kalau Anda mau melayani di satu community. Baca firman dulu aja. Nggak usah yang lain-lain. Baca. Kalau memang yang perlu puasa silakan. Nggak kuat puasa nggak apa-apa. Yang penting Anda kuduskan hati Anda. Baca, kuduskan dengan firman. Baca. Baca firman. Baca firman. Saudara, begitu Anda hadir, ada sesuatu yang terjadi. Anda membawa api di sana. Dan di situ akan ada manifest. Ada pelepasan. Simpel sekali pelayanan pelepasan, saudara. Jadi Anda tidak melayani seperti orang umum. Nyanyi-nyanyi, firman pulang. Datang kosong, pulang kosong. No, enggak begitu. Jikalau seseorang datang kepada Anda, harus ada perubahan. Kalau seseorang datang kepadamu, dia harus mengalami transformasi. Bukan kekuatan sih, kekuatan Roh Kudus. Harus terjadi, saudara. Kalau dia ketemu Anda, bukannya makin baik, makin parah, nah itu tanda tanya besar. Ya,
Anda bukan menghibur, Anda tidak memberikan kekuatan firman, tapi Anda semakin memprovokasi depresinya. Iya benar loh, itu juga seperti itu. Ya, bagaimana ya? Nah itu salah besar. Ya, anak breakthrough community harus berdiri di atas firman, menjadi pengaruh bagi lingkungannya, mencegah kebusukan. Coba baca Yesaya 50 ayat 4. Coba baca gambar. Anda harus memberikan spirit, memberikan semangat kepada teman-temanmu, kepada lingkunganmu. Itulah kamu dijadikan seorang murid. Ya. Baca gambar Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4, bagilah firman Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, jelas sekali ya. Renungkan firman Tuhan ini. Apakah Anda murid? Murid? Yes. Katakan amin. Kasih jempol. Anda adalah seorang murid. Kita ini seorang murid. Jemaat Tuhan. Kemarin saya katakan di kampus. Siapa murid yang Tuhan perhitungkan? Tuhan Yesus datang kepada murid-murid. Ya, di Matius 16 ayat 13. Sini murid-murid, saya mau tanya, kata Tuhan Yesus. Ya, Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 18. Tuhan Yesus bilang begini sama murid. Murid-muridku, menurut orang luar sana, aku ini siapa? Anak manusia ini siapa? Terus rame-rame nyerocos tuh. Oh gini loh guru, orang-orang tuh bilang guru itu salah satu nabi. Guru itu Elia. Guru itu Nabi Yeremia. Wow, rame. Tetapi gini, salah semua ya. Berarti orang luar itu memang nggak kenal Yesus. Anda orang luar apa orang dalam? Anda adalah orang dalam. Anda adalah murid Yesus. Yang mengatakan Yesus Nabi Elia itu orang luar, bukan murid. Makanya sampai hari ini pun banyak orang luar yang mengatakan Yesus itu cuma nabi. Kok disembah? Dia bukan Tuhan. Betul ya? Orang dia nabi kok disembah. Itu orang luar. Dia bukan orang dalam. Tapi Yesus bilang begini, ya udahlah, terserahlah. Mereka mau menganggap saya siapa, tidak apa-apa. Sekarang, murid-murid, saya mau tanya dengan kalian. Menurut kalian, saya ini siapa? Kata Tuhan Yesus. Siapa yang jawab? Matius 16, ayat 16. Baca agama. Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus, lanjut. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Terus, lanjut, 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lanjut. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dahsyat ya. Coba baca baik-baik. Ya, Matius 16 ayat 16, Petrus yang nyerocos. Ya, Petrus itu memang orang yang suka plastos ya, sampai dia menyangkal Yesus pun itu plastos. Tuh, aku nggak kenal dia, kok nggak kenal. Ya, kalau kita bilang ya big mouth ya, mulutnya besar. Ya, dia bilang begini, Guru, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Wow, Tuhan Yesus bilang, ini yang aku tunggu.
pengakuan daripada murid-muridku. Pernyataan ini datang dari surga. Dari Bapakku yang di surga, bukan daripada engkau. Bukan daripada manusia. Maka aku menamakan engkau Petra. Engkau Petrus, batu karang. Namanya Simon. Simon bin Yunus ya. Simon bin Yunus, berbahagialah engkau. Engkau adalah Petra, batu karang. Di atas dasar batu karang fondasi ini, aku akan mendirikan jemaatku. Katakan amin. Kitalah, ya. Kita ini adalah orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias, bukan orang luar. Orang luar cuma bilang dia nabi. Tapi kalau kita mengatakan Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada jemaat, kepada gerejanya? Alam maut tidak akan menguasai. Saudara, alam maut tidak akan menguasai kita. Yes, katakan amin. Kita adalah orang-orang yang akan hidup kekal. Tidak ada kematian bagi kita. Tidak ada penghukuman bagi kita di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1 katakan. So, berbahagialah yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya itu saja. Yesus katakan, jemaatku, gerejaku yang mengaku aku sebagai Mesias, sebagai Kristus anak Allah yang hidup, aku memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Katakan amin. Keren ya. Masih nggak mau menginjil? Wih, Anda diberi kuasa. Anda adalah gereja Tuhan yang diberi kuasa. Yang mengaku Yesus Kristus adalah anak-anak yang hidup. Anda tidak akan dikuasai oleh maut. Maut tidak menjadi bagianmu. Karena kita adalah bagian daripada hidup yang kekal. Dan Anda akan dapat kunci kerajaan surga. Dan Yesus menyempurnakan gereja Tuhan. Dengan kuasa satu lagi. Kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. So hari ini, kalau Anda mendoakan orang, jangan ragu-ragu dong. Anda diberi kuasa. Katakan, kalau engkau mau bertobat, hari ini juga Tuhan mengampuni dosamu. Hari ini engkau menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itu engkau ikat di dunia. Dan itu terikat di surga. Baca Yohanes 20 ayat 20. Tuhan memberikan, Tuhan Yesus menyempurnakan kuasa jemaat gereja Tuhan dengan sebuah hembusan nafas. Hembusan nafas. Coba bacakan. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Beginilah firman Tuhan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terus? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wow, keren ya. Tuhan menyempurnakan kuasa itu lewat Roh, hembusan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tentunya saudara mengkonseling seseorang, pastoral konseling, saudara tahu bahwa dia bertobat. Dia mau bertobat. Saat dia katakan aku mau bertobat, langsung cepat ikat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, sekarang saya katakan dosamu sudah diampuni. Engkau adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yes, itulah tugasmu. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 11. Ya. Oleh sebab itu saya katakan di Yesaya 50 ayat 4 itu benar-benar kok. Kamu harus menjadi murid. Kalau enggak, lidahmu, mulutmu, telingamu itu enggak diubahkan. Bagaimana menjadi seorang murid? Ya, itu
kuasa itu kamu harus terima. Terakhir itu tebusan Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus kamu tidak bisa jadi gereja Tuhan. Tanpa Roh Kudus kamu adalah gereja-gereja daging. Sedangkan Allah kita roh. Yohanes 4 ayat 24, 25. Dikatakan Allah kita itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Anda masih di dalam bagian daging. Bagaimana Anda dapat bagian di dalam roh? Tidak akan pernah mungkin. Kalau orang di dalam roh, orang yang tidak gampang tersinggung. Orang di dalam roh, orang tidak keluar masuk daripada PD. Orang yang dalam roh, orang yang tidak sakit hati. Orang yang tidak kepahitan sama pendeta, sama pengerja. Enggak. Orang dalam roh mengalir bersama Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus suka, dia suka. Apa yang Roh Kudus tidak suka, dia tidak suka. Roh Kudus bilang, kalau orang menganiaya kamu, menyakiti kamu, ampuni. Kalau ampuni, nggak kabur dari komuniti. Tetap berdiri. Diusir pun tetap menenguai. Duduk manis. Ya. Nggak ada sebentar tersinggung pergi. Kapan kamu mau menetap? Tanaman baru ditanam udah cabut. Pindah gua nggak suka sama Gama. Pindah gua sebel sama Maria. Nggak bisa. Anda harus berdiri teguh. Orang dalam roh nggak kepahitan, pokoknya dah. Mau diejek kek, mau diapain, sebodoh teh. Kita nggak pandang manusia kok. Kita pandang Tuhan. Kita berdiri atas firman Tuhan. Katakan amin. Anda harus punya mata, punya telinga seperti Yesus. Punya perasaan sepikiran dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5 ya. Harus sama seperti Kristus. Kalau Anda hari ini bikin community dan cuma buat happy-happy, cuma buat kumpul-kumpul bocah, nggak ada guna, buang waktu. Mendingan tidur. Tapi kalau Anda punya sepikiran dengan Kristus, Anda cinta jiwa-jiwa. Community ini harus bertambah. Karena ada progresif. Ada pergerakan roh. Orang yang dalam roh itu nggak pernah capek loh. Hari-hari suruh khotbah mau. Kenapa? Roh Kudus kok yang memberi dia kekuatan. Apapun yang dia lakukan dia suka cita. Nggak pernah ngeluh. Gampang nih kasih tugas terus. Enggak itu. Jam 1 dia khotbah sini, jam 3 dia khotbah sini, jam 4 dia udah khotbah lagi, jam 6 dia ada komunitas lagi. Kenapa? Roh lebih besar daripada tubuh. Ya, makanya dibilang roh memang penurut, tapi daging lemah. Bangkitkan rohmu. Besarkan dia. Kecilkan dagingmu. Kalau kamu hidup di dalam daging, kamu akan mati. Kalau kamu hidup di dalam roh, kamu akan hidup. Ya. Seperti Roma 8 ayat 5 katakan. Hidup menurut daging akan memikirkan perkara-perkara daging. Hidup menurut roh, kamu akan memikirkan perkara-perkara tentang roh, dari roh. Keinginan daging adalah maut, kematian. Hati-hati loh, ya. Kalau tidak sepikiran dengan Kristus itu iblis loh. Seperti Petrus loh, dikecam sama Yesus. Engkau iblis, engkau tidak pikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi engkau pikirkan apa yang manusia pikirkan. Padahal barusan dipuji. Ya, barusan dipuji. Seperti di Matius 16 tadi. Di ayat 23 kalau tidak salah. Ya. Setelah Yesus angkat dia bilang, oh engkau memang benar Petra. Aku mendirikan jemaatku atas pengakuanmu. Tetapi berbalik badan, Yesus bilang, aku mau mati nih di Yerusalem. Aku mau disalib nih. Mau disesai nih. Wih, Petrus langsung berbalik badan. No! Jangan! Guru nggak boleh mati. Langkai dulu mayatku kalau orang berani menyentuh engkau. Wih, keren banget kan? Ada syarat Tuhan ya sok jagoan gitu. Nggak dalam roh tapi. Coba baca Matius 16 tadi 23. Ya. Baca agama. Matius 16 ayat 23, bagian firman Tuhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dibilang apa? Iblis ya. Iblis ya. Wow.
Sarkasme banget ya. Kasar. Ada nggak yang mau dibilang iblis? Hei, iblis nyah lagi ya, dibilang nyah, nyah kau iblis. Barusan dipuji sama Yesus, tapi dalam satu pasal gitu ya, perikop yang berbeda. Yesus bilang kamu iblis, nyah kau, karena kamu tidak pikirkan apa yang Allah pikirkan. Engkau hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan. Saudara, hari-hari ini kalau kita masih memikirkan perkara daging, engkau masih pikir ini community mau dibawa kemana dengan cara daging. Maka Tuhan bilang ini bukan persekutuan Kristus. Bukan dari roh. Datangnya dari daging. Tuh, hati-hati lo ya. Pikirkan apa yang Tuhan mau. Makanya kalau doa Tuhan, ini community 20 orang. Tuhan kalau ini memang kehendak-Mu, jadikan multiplikasi kami, tapi kamu mau. Yang bekerja kan Roh Kudus nggak mungkin bekerja sendiri karena Roh Kudus butuh media. Toh. Anda adalah media daripada Kristus. Anda ini gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang harus berbuah, menyelamatkan banyak jiwa. Makanya kita harus berpikiran toh. Roma 8 ayat ke-6. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di ayat 7 dikatakan keinginan daging adalah seteru dengan Allah. Anda tahu seteru? Musuh, rival. Seterunya Allah, musuhnya Allah. Kemudian dikatakan di ayat 8, ya. Orang yang memikirkan keinginan daging, ya, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jikalau kamu memiliki Roh Kristus, kamu adalah milik Kristus. Kalau kamu tidak memiliki Roh Kristus, cara pikirnya Kristus, maka kamu bukan milik Kristus. Jelas sekali ya firman Tuhan katakan. Di ayat 13, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Betul ya? Gama deh baca deh, biar jelas. Ini penting, Roma 8 ayat 13. Sampai jam berapa ya? Sudah selesai kan? Waktu 5 menit lagi, Bu. Oh, untuk baik. khotbah. Nanti ada diskusi. Oh, baik, mantap. Oke, ayo. Baik. Roma 8 ayat 13, saya tutup ya sebelah. Roma 8 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Siapa yang mematikan perbuatan dagingmu, perbuatan tubuhmu? Roh. Dan kamu. Coba dong baca firman yang jelas. Siapa? Coba. Roh, R-nya huruf besar, dan kamu. Jika oleh roh, kamu mematikan. Jadi yang matikan siapa? Kamu. Roh Kudus membantu. Oleh kuasa Roh Kudus, Gama mematikan kedagingannya. Ya. Jadi ada kerjasama antara Roh Kudus dan kita. Katakan amin. Jadi tidak bisa bilang begini, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Kamu nggak pernah baca firman. Kamu nggak pernah hatinya nggak benar-benar fokus, nggak pikirkan perkara Tuhan, nggak pernah pikirkan perkara di atas, nggak mungkin bisa penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, oke. Saya tutup satu ayat. 1 Petrus 4 ayat 11. Saya suka kalau orang berbicara tentang firman. Ya, anak muda kalau berbicara firman itu keren banget. Beneran keren. Ya, karena ketahuan kualitasnya. Ayo baca 1 Petrus ayat 4 pasal 4 ayat 11 mengatakan demikian ya. Kalau kita berbicara, biarlah kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Wow, ya. Kalau kamu mau melayani, melayanilah dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi tidak pakai kekuatan sendiri.
Kalau kamu berbicara, pakai firman, ada kuasa. Amin. Yeskil 36 ayat 25 sampai 27. Saya tutup. Gama baca, kemudian kita akan doa. Yeskil berapa, Bu? 36 ayat 25 sampai 27. Ya, kita perlu Roh Kudus, kita perlu hati yang dibaharui. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, harapan saya Anda minta pembaharuan roh. Anda mulai pikir perkara yang di atas. Anda mulai harus hidup berpengaruh, berimpact, dan tidak lagi kehilangan rasa asin. Jadi Anda harus berguna. Kalau Anda mempunyai garam dan minyak asin, Anda pasti menggunakan talenta Anda. Anda akan berkata-kata tentang firman. Anda akan berbuah-buah lebat. Dan Anda tidak suam-suam kuku. Amen. Ya, Yeskil 36, 25 sampai 27. Baik, Bu. Yeskil 36 ayat 25 sampai 27. Bagaimana firman Tuhan? Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Iya, minta hati yang baru. Tapi sebelum minta hati yang baru, minta air jernih untuk mencuci hati kita yang kotor. Ya. Setelah itu baru dikasih yang baru. Setelah dapat yang baru kamu bisa menuruti perintah Tuhan. Maka Roh Kudus diam di dalammu, dan Dia akan memberimu kekuatan, kesanggupan untuk melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarkan segala sesuatu yang telah Kuajarkan kepadamu, ajarkan mereka melakukan perintah-perintahku, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus adalah roh kuasa yang memampukan Anda untuk sepikiran dengan Kristus dan mampu melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh mengerti kehendak-Mu. Kami tidak serupa dengan dunia ini. Kami tidak kehilangan rasa asin kami. Kami harus semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Dan kami tahu Bapa, bahwa kalau kami tidak lagi sepikiran dengan Engkau, maka kami bukanlah hamba Tuhan. Kami bukanlah pelayan Kristus. Mari Roh Kudus pakai anak-anak muda ini dengan semangat spirit yang baru untuk melakukan tugas-tugas-Mu Bapa. Membawa banyak jiwa dipulihkan. Pemulihan segala sesuatu harus terjadi di dunia ini untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada di ruang Zoom meeting ini. Biar mereka kembali menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Remakan firman Tuhan-Mu dan tuliskan di hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Amin. Oh, sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Firman Tuhan malam hari ini sangat memberkati kita. Teman-teman yang merasa terberkati bisa kasih reaction love ya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Eri Aryani, Sarjana Teologia yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, yang sungguh memberkati kita. Dan setelah ini nanti kita akan ada ruang diskusi, jadi teman-teman bisa menanyakan ya yang kurang jelas ya, atau juga ada yang mau kesaksian, nanti dipersilakan. Tetapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu.
bagi teman-teman yang baru bergabung malam hari ini. Programa bisa bantu aku. Malam hari ini siapa aja yang baru bergabung? Iya, Bro. Kalau di sini sepertinya jiwa-jiwa lama ya, kayaknya udah semua ya. Atau kalau nggak apa-apa dipastikan lagi, ada teman-teman mungkin yang baru bergabung. Mungkin host juga dan aku lupa mungkin ya. Tapi sepertinya kalau aku pribadi udah semua ini jiwa-jiwa lama. Semua ya, jiwa Iya, lama dan jiwa-jiwa setia. puji Tuhan. Tapi Ada satu kembali bro. lagi kita harus mempunyai dasar, yaitu kita harus mempunyai dasar di dunia ini yang kita harus kenal Tuhan. Ada satu Firman terus. Apa yang tuh? Siapa baru tuh? Silakan tanya aja. Siapa itu? Coba boleh teman-teman yang pertama kali bergabung silakan. Bisa langsung open mic ya. Kita perkenalkan namanya. Diajak oleh siapa bergabung malam hari ini? Sepertinya jiwa lama ini Brotherson. Nggak ada yang baru di sini. Jiwa lama semua. Nofri. Oh, Nopri ya. Iya. Oke, Kak Nopri silakan. Oke. Mungkin malu-malu tadi ya. Halo, Nofri. Perkenalkan, nama saya Novrian. Saya dapat som dari Iya. Dapat undangan dari siapa? dari kakak Sony. Oh, kakak Sony. Kakak Sony ya. Wah, luar biasa ya. Nofri ini sekarang lagi kuliah atau kerja dan stay di mana? Halo? Ya. Lagi kuliah atau kerja? Si sekolah, Mas. Sekolah di SMA Kristen. Oke, thank you ya Nofri sudah bergabung malam hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, udah ya, satu aja ya. Luar biasa, welcome Nofri. Terima kasih untuk Kak Sony yang sudah mengundang Nofri bergabung malam hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan. Oke, mungkin sambil menyiapkan pertanyaannya atau kesaksiannya, saya mau ulas kembali tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Ibu Eri. Ada 6 poin ya, tadi yang saya catat di sini, bagaimana kita bisa menjadi alat untuk memulihkan lingkungan kita. Pertama, kita harus menjadi pengaruh, kita adalah garam dan terang dunia. Kedua, kita harus menjadi teladan. Dan yang ketiga adalah kita harus menjadi pohon yang berbuah. Keempat, kita harus menghargai orang tua, ayah dan ibu. Dan kelima, mengampuni dosa orang lain. Dan yang keenam adalah kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu ya, langsung aja. Bisa open mic-nya. Atau bisa di chatting juga. Jenny, angkat tangannya silakan. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta Eri Apriani atas sharing firman-Nya, sangat-sangat memberkati. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana kita sebagai orang percaya yang menghadapi keadaan suam-suam kuku gitu dalam Tuhan? Atau mungkin dalam kita menghadapi orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang suam-suam kuku dalam Tuhan. Cara teknisnya bagaimana? Terima kasih. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi atau menyikapi mereka gitu ya, Jen? Dalam menghadapi dan juga menyikapi. Yes, oke. Thank you pertanyaannya. Sebelum saya lempar ke pembicara malam hari ini, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain dulu ya, untuk menjawab. Silakan.
Halo. Bro Sifri mungkin mau menjawab? Ayo Bro Sipri tadi udah DM tadi di Instagram. Katanya Oh gitu. aku mau jawab program katanya. Ini nih ada nih. Sipri. Oke, silakan Bro. Oke bro. Sebelumnya dalam maksudnya menghadapi mereka itu dalam hal apa ya Kak? Mungkin sikap mereka Bro, sikap mereka yang suam-suam kuku. Kadang semangat, terus kadang dingin gitu kan. Itu kan suam-suam kuku nih. Bagaimana jika Bro Sipri punya teman ya kayak gitu? Apa sikap Bro Sipri? Kalau menurut aku sih yang perlu kita lakukan ya kita harus jadi teladan. Terus kita juga harus terus mengingat mereka, kasih tahu. Kita terus mengingatkan mereka supaya apa ya? Kalau untuk datang kepada Tuhan ya jangan main-main, harus sungguh-sungguh. Jangan apa? Hari ini datang, besok enggak, hari ini gitu-gitu enggak. Nah, tapi yang paling penting dalam diri kita sih kita harus jadi teladan dulu. Karena kalau kita jadi teladan dan kita kasih tahu mereka, ya pasti ada pengaruhnya juga sih. Yes. Tapi kalau kita nggak jadi teladan dan kita ngajak mereka, ya pastinya juga nggak ada pengaruh sama sekali. Itu aja yang aku tambahin. Oke, thank you bro. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Saya langsung unjuk-unjuk aja ya, kayaknya teman-teman ini malu-malu deh. Dari Kak siapa ya? Kak Albertina, pembicara kita minggu lalu ini. Oke, ya. Bagaimana kita menghadapi mereka ya? Yes. Bagaimana kita menghadapi mereka? Nah, tadi sudah disinggung, kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada, dan kita yang utama itu kita bawa mereka di dalam doa supaya ada perubahan. Kalau kita bawa mereka di dalam doa, ketika kita mengajak mereka untuk berdiskusi tentang firman Tuhan, pasti mereka akan ada perubahan dan diketuk pintu hati mereka dan datang kepada Tuhan dan banyak perubahan. Itu demikian, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, thank you Kak Albertina. Memang benar banget ya teman-teman ya. Kadang kita menegur teman kita, tapi kita harus periksa diri kita dulu. Apakah kita sudah layak menjadi contoh, menjadi teladan buat mereka atau belum? Oke, thank you. Sekarang saya kembalikan ke pembicara untuk merangkum jawabannya. Silakan Ibu. Halo. Ya, halo. Ya, oke. Tadi pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana menyikapi orang yang suam-suam kuku ya, dan bagaimana juga kita mencegah kita sebagai menjadi orang yang suam-suam kuku. Ya, sebenarnya ayat di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 itu adalah menunjuk kepada jemaat Laodikia ya. Jemaat Laodikia ini sebenarnya sebuah kota yang sangat kaya. Kenapa? Karena mereka itu adalah kota yang pusat perbankan dan juga kota besar yang sangat kaya produksinya ya, industrinya, dan juga mereka penghasil dari kain hitam dan pelumas mata, katanya sih seperti itu ya. Nah, tahun 60 Masehi mereka digoncang gempa dan mereka tidak pernah mau menerima bantuan dari negara Roma ya. Ini Laodikia ini kekayaannya sangat luar biasa. Nah, mereka itu berpuas hati dengan kekayaan mereka. Jadi biasalah ya, orang kaya itu kalau udah kaya ya, kalau sama Tuhan ya ntar dulu ya kan.
Jadi artinya membutakan kebutuhan rohani mereka. Kekayaan jasmani yang mereka punya itu membutakan kebutuhan mereka akan keselamatan kepada Kristus. Ya. Mereka beribadah. Ini orang som-som itu beribadah loh mereka. Tapi mereka nggak beda dengan orang dunia. Perbuatannya, tingkah lakunya, ya benar-benar nggak ada teladan sama sekali. Tidak bisa membedakan ini Kristen KTP, Kristen benar apa Kristen KTP. Ya, jadi jatuhnya seperti Kristen KTP. Ya, dia beribadah, tetapi sesungguhnya mereka mengingkari kekuatannya. Ya, tidak beda sama dengan orang dunia. Nah, disinilah Tuhan mengetuk pintu hati kita supaya kita ini benar-benar harus hot sama Tuhan. Ya, saya nggak bisa bilang ya kalau orang Kristen itu yang apa ya sama Tuhan itu setengah hati ya, nggak dapat apa-apa, tidak mempunyai upah apa-apa kalau saya mau katakan. Kenapa? Kalau mau sama Tuhan ya yes 100% sama Tuhan. Jangan suam-suam kuku, jangan jadi bunglon. Sebentar dunia, sebentar ya udah ibadah. Habis keluar ibadah seperti dunia, ngerokok, ya, narkoba, ngomong kotor, ya, apa yang dilakukan dunia lah seperti itu. Jadi kalau kita mau katakan suam-suam kuku, ya seperti itulah. Bagaimana cara mencegahnya? Bertobat, sadar dan bertobat, kembali kepada kasih mula-mula. Saya nggak mau suam-suam kuku, nanti saya dimuntahkan Tuhan. Artinya ditolak sama Tuhan. Masa iya sih hari-hari ini kita bikin persekutuan doa, capek-capek ya, udah panggil-panggilin orang, terus terakhirnya ditolak. Seperti Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seutuhnya. Jangan sampai aku yang menginjil, tapi aku yang ditolak. Ngeri banget ya. Dimuntahkan Tuhan. Coba kita lihat. Ya. Di 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, ini Paulus yang berkata loh. Seorang Paulus, rasul besar, bisa mengatakan demikian. Bagaimana dengan kita? Ya, dikatakan begini. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku punya sasaran. Ya, kata Paulus ya. Tetapi di ayat 29 dikatakan 1 Korintus 9 ayat 7, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya dimuntahkan Tuhan. Ngeri ya. Jadi kita tidak mau seperti itu. Jangan som-som kuku deh. Mendingan panas-panas aja. Mau dingin aja. Nggak usah suam-suam kuku. Berarti Anda menipu diri sendiri. Anda berbohong. Di hadapan Tuhan nggak bisa bohong kok. Tuhan tahu kok hatimu. Tuhan tahu kok motivasimu apa. Bikin PD, kumpul-kumpul, atau apapun lah yang lu lakukan. Pasti Tuhan tahu kok motivasinya. Jadi kembali lagi Tuhan akan menguji hati. Kembali kepada kebenaran firman. Kalau mau sama Tuhan, yes, 100% aja. Serius sama Tuhan. Baca firman-Nya. Menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau mau dunia ya dunia aja. Ya, ngapain? Enjoy salah, enggak enjoy juga enggak enak gitu ya. Pengen enjoy tapi aduh, gue kan anak Tuhan, enggak boleh enjoy seperti dunia. Ya percuma juga kalau Anda masih mau pengen enjoy. Anda masih tetap ibaratnya mencoba untuk jadi anak Tuhan, tapi Anda masih pengen juga dengan dunia. Kan antara dua pilihan aja. Anda mau daging atau roh. Kalau Anda pilih daging, Anda mati. Anda pilih roh, Anda hidup. Cuma itu aja. Ya di 2 Timotius 3 ayat 5, ya. Ini berbicara tentang manusia akhir zaman. Suam-suam kuku. Nih baca ya. 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan gini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Wah, lahiriah doang ya, jasmani. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Jadi nggak perlulah suam-suam kuku, percuma. Ya, jadilah generasi anak muda Kristus yang menyala-nyala, yang radikal terhadap firman Tuhan. Suam-suam kuku Tuhan mintakan. Bikin mules kata Tuhan. Oke, itu aja sih. Silakan yang lain. Oke, thank you Bu. Gimana Jen? Sudah Kak, sudah sangat-sangat jelas. Terima kasih. Tidak, ya. Oke, thank you juga. Oke, teman-teman lanjut ya. Satu pertanyaan lagi. Kali ini 20-50. Silakan, langsung saja. Saya bro, kalau nggak ada yang bertanya, kalau nggak bertanya saya. Kalau nggak ada. Oke, silakan bro. Tapi ada nggak bro lain teman-teman? Mungkin ditanya dulu lagi. Ada yang lain selain bro Gama? Nggak ada ya? Itu dari 5, 4, 3, 2, 1. Kayaknya nggak ada bro. Aduh. Lanjut. Oke. Iya, tadi kan menarik ya tadi Ibu Eri luar biasa tadi ya, tadi tentang kita teladan, di apa berkat dan sebagainya Bu. Bagaimana Bu? Kita kan kebanyakan anak muda Bu ya, dan lalu kita ingin apa ya bahasanya kalau negur terlalu ini ya, terlalu apa? Kamu masih muda begitu ya. Kita bicara tentang maksudnya, iya bicara tentang anak muda ke orang yang lebih punya power begitu ya. Bisa juga dalam kalangan usia yang sangat ini ya, sangat berjauh berbeda lah begitu dan sebagainya. Bagaimana caranya untuk, sedangkan kita udah dibatasi nih, oh kamu kan masih muda, kamu kan nggak bisa apa-apa, saya lebih senior, saya lebih ini, lebih ini, lebih ini. Nah cara kita itu gimana Bu? Maksudnya dalam istilahnya kan, ini memang istilahnya orang ini salah ya kan, kita kan istilahnya bukan tadi saya katakan mungkin ya bagi saya bukan menegur lah, tapi hanya memberitahu begitu kepada yang lebih senior begitu ya di atas istilahnya saya. Itu gimana Bu? Tapi udah ditutup pintu duluan nih, dibatasi nih karena tadi ya kan, oh kamu nggak bisa nih, saya lebih ini dan sebagainya begitu. Saya di posisi seperti anak muda lah begitu ya. Dan teman-teman juga mungkin ada yang merasakan demikian, tertutup dengan apa power dan sebagainya. Dengan ya mungkin kalau bilang istilahnya ke pendeta lah, ke pendeta kita atau gembala kita begitu. Yes. Oke. Tapi sebelum ke pembicara dulu, boleh aku lempar ke teman-teman yang lain dulu ya, Bro? Silakan, silakan. Oke. Langsung saja, ada yang menanggapi teman-teman? Wah, saya unjuk lagi. Rifka, silakan Rifka. Pas, Kak. Jawabannya maksudnya pas. Bro Gama kan nanya. Jawabannya PAS, pas. Ayo Rifka, Rifka ini juga tahu ini Rifka. Atau timnya, tim NKRI ya, boleh ya. Iya, nominya nggak ada. Kurang satu lagi. Silakan. Kayaknya tim Sunter mau jawab, udah japri tadi. Tim Sunter, boleh. Iya, ada Saudi Pras, ada apa Apris itu. Apris. Oh, minum dulu dia, lagi minum. Aduh. Minum dulu dia. Baik. Sepertinya nggak ada bro kali ya. Langsung pembicara semua. Nggak ada yang Mary. Oke. Oke. Kalau nggak ada, aku minta dari Kak Suryani deh untuk menjawab. Nah, ini Kak Suryani nih, saya tunggu-tunggu nih. Tadi udah japri soalnya. Oh bukan ya? Oh gitu. Pertanyaan ke Gama, bagaimana kita yang muda ini yang menegur atau memberitahukan kepada pemimpin yang sudah senior, apalagi pendeta kita. Kalau kembali pada firman, ya kembali pada Timotius ya, meskipun muda, tapi dia bisa menjadi teladan dalam tingkah laku, perkataan, tindakan, kesetiaan, kesucian, dan lain sebagainya. Tapi kembali pada kehidupan nyata, sebenarnya kita itu bukan nggak punya power menegur atau memberitahukan kepada pemimpin. Cuma kadangkala yang saya perhatikan selama ini, pemimpin salah, kita itu membicarakan, pendetaku ini begini loh, pemimpin saya ini begini loh. Coba kita biasakan
jangan ngomong di belakang, tapi utarakan langsung. Karena saya juga pernah memberitahukan kepada pendeta saya pas di situasi rapat, tapi itu tentunya rapat yang khusus pengurus, saya bicarakan apa yang salah selama ini, bahwa mimbar itu untuk mengutarakan kebenaran, bukan menghakimi orang, apalagi sampai menunjuk orang. Saya utarakan. Apakah dia marah? Mungkin waktu itu dia mungkin agak sedikit kesel, tapi habis itu enggak. Kepada kepala sekolah juga saya mengutarakan bahwa ngomong jangan terlalu jangan suka potong pembicaraan orang. Saya utarakan, tapi dengan penyampaian yang pas, yang lembut, yang juga tidak menyinggung perasaan pemimpin-pemimpin kita. Jadi bukan kita tidak punya power menurut saya, tapi kadangkala kita yang tidak punya keberanian, lebih cenderung membicarakan di belakang daripada langsung ke orangnya. Karena kita takut nanti kalau saya ngomong begini, saya nanti dianggap ini. Padahal sebenarnya ketakutan kita itu tidak akan pernah terjadi kalau kita mengutarakan dengan baik, dengan lembut, dengan kasih. Firman Tuhan juga berkata, tegurlah orang itu secara 4 mata. Jadi menurut saya nggak ada salah kalau kita punya keberanian. Itu Jo. Oke, thank you Kak Asul. Programnya gimana? Ya, nanti boleh dilengkapi sama mungkin nanti Ibu Eri. Ya. Oke, silakan Bu Eri. Ya, baik. Ya, saya setuju dengan Mbak Suryani. Ya, walaupun kamu muda, jangan kamu dianggap rendah. Ya, jangan dianggap mudah karena kamu muda, tapi jadilah teladan bagi orang percaya. Ya, di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Rendah berarti tidak berpengetahuan, tidak berpengertian, tidak berhikmat, karena engkau dianggap muda. Ya, jadilah teladan. Jadi teladan loh, saudara. Jadi Anda nggak bisa dianggap rendah kalau Anda punya teladan. Kalau Anda tidak punya teladan hidup, ya nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga. Pasti dianggap rendah. Kenapa? Perkataanmu nggak bermutu. Tindakanmu nggak bermutu, ya. Jadi kalau mau dianggap tidak rendah, Anda harus punya teladan, supaya jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kekudusanmu, kesucianmu. Itu faktor-faktor yang harus kamu pertahankan, ya. Bukan enak-enak aja bilang, firman Tuhan katakan, lu jangan anggap gua rendah lu karena gua muda. Tapi punya teladan kagak? Punya cara hidup yang benar enggak? Perkataan lu gimana? Tingkah laku lu gimana? Kesetiaan lu gimana? Kasih lu gimana? Kesucianmu di mana? Begitu loh, ya. Jadi artinya kita boleh nggak menegur orang yang lebih tua? Ayub jelas katakan hikmat itu bukan pada orang tua saja. Hikmat itu pada orang yang punya roh hikmat, yang punya Roh Kudus. Karena dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri lagi, tapi dia berkata-kata daripada kuasa Roh Kudus. Makanya kan saya tekankan, Anda harus punya Roh Kudus yang penuh. Baca firman deh kalau nggak tahu Roh Kudus. Baca firman, rajin-rajin baca firman aja. Ayo. Mau 5 pasal kayak lu baca, lu sampai dengerin ke kuping Anda. Itu akan merubah seluruh roh, tubuh, jiwa, rohmu, darahmu, mengalir itu kuasa Roh Kudus. Kamu akan merasakan, kok gua sekarang ngomongnya berhikmat ya? Kok gua sekarang lihat orang kok penuh belas kasih ya? Kok gua sekarang deg-degan ya lihat orang berdosa? Itu proses Roh Kudus di dalam kamu. Gak usah minta, otomatis. Tapi Anda harus penuh firman. Karena di dalam firman ada roh. Itu Roh Kudus. Anda nggak usah bilang mau minta Roh Kudus, tapi Anda nggak pernah baca firman. Karena firman dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Amin. Ya. Jadi community breakthrough ini harus orang-orang member yang terdiri dari orang-orang yang penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ya, jelas. Amin. Orang pendeta boleh ditegur nggak?
Kan kata firman, jangan mengusik hambaku yang diurapi. Yeay. Pendeta juga kan manusia. Benar nggak? Pendeta juga manusia, bisa bikin salah, bahkan banyak pendeta yang ngaco, ya, membuat pelecehan seksual terhadap jemaatnya, anak sekolah minggunya. Enggak apa-apa, kita ngomong belak-belakan, nggak usah ditutup-tutupi. Ya. Kita harus aware, kita ikut pendeta seperti apa. Kalau pendetamu model cabul gitu, jangan. Tinggalkan itu sarang penyamun, bukan gereja itu. Cari gereja yang penuh Roh Kudus, cari gereja yang mengobarkan karunia Roh. Kamu akan punya karunia, kamu akan punya kuasa. Ya, jelas ya. Jadi nggak usah takut namanya pendeta, ya, nggak usah takut nama pendeta. Anda penuh firman, Anda akan punya kuasa. Tegur kesalahan. Paulus bilang tegur, betul kata Ibu, kata Mbak Suryani, tegur dengan 4 mata. Kalau nggak mau, bawa ke jemaat, nah, disidangkan. Berarti kalau kita tegur berarti punya kasih. Kalau Anda tidak tegur berarti Anda mendiamkan dosa. Di Yehezkiel 3 dikatakan nanti darahnya ditanggungkan kepada. Amin. Ya. Amin, amin. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ditegur. Nathan, ya, Nabi Nathan menegur siapa? Raja loh. Siapa namanya? Daud loh. Tentang perzinahan Batseba. Ambil resiko enggak si Nabi Nathan? Resiko enggak? Resiko mati. Kalau Daud enggak senang kan bisa aja tuh bunuh. Apa lo? Bunuh. Bisa, raja. Tapi Nathan berani mempertaruhkan nyawanya karena panggilan Tuhan. Dan Daud dengan lembut hati untuk bertobat. Luar biasa kan? Untuk saling tegur kok. Kita disuruh saling menegur dengan kasih. Segala sesuatu harus terbuka. Ya. Jadi tidak perlu takut untuk menegur kesalahan. Justru Anda menyelamatkan nyawanya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Kembalikan Tuhan. Oke. Thank you untuk Ibu. By the way, Bro Satya, Hai Jonathan, apa kabar? Sehat dan selamat malam. Halo, iya, kabar baik. Happy Sunday, bro. Oke. Satya mau tanya, Ya, boleh happy Sunday juga. Waduh, boleh waktu ya? kita sebenarnya udah habis. Masih belum ngerti nih. Kita kan Penasaran kali. Saya mau tanya sebentar nih. Dari Oke, silakan. ya, boleh. Ya, silakan langsung aja. Thank you, bro. Dari khotbah yang disampaikan oleh Bu Eri, itu ada tentang tema pemulihan. Saya tanya itu ada bilang sebab tubuh manusia itu ada bilang daging atau roh atau apa tuh dalam kitab Yehezkiel. Lupa itu baca dari mana ya? Oke. Manusia itu berasal dari keinginan roh daging. Itu maksudnya apa ya? Oke, thank you. Langsung aja ya ke pembicara. Pasal berapa, ayat berapa itu? Saya belum ngerti. Oke, bro. Baik. Pak Satya ya, namanya Satya ya. Satya dari mana? Berjumpa ya, Bu. Orang Satya Saputra. Kumar. Yes. Salam kenal. Roma 8. Ya. Satya Roma 8 ya, belum. Atau mau dicatat dulu, silakan. Roma 8. Ya, Roma 8 ayat 5 sampai 13 tadi saya bahas. Dibaca ya, di sana ya. Di sana ya dibaca ya. Catat dulu. Nah, Roma 8 ayat 5 sampai 13 itu jelas, nggak usah dijelaskan. Anda baca pasti Anda mengerti. Kalau bicara daging berarti pikiran yang bukan dari Tuhan, kedagingan kita. Tetapi kalau yang dikatakan roh itu datangnya dari Roh Kudus, dari Tuhan. Amin. Kalau hidup pikiranmu oleh roh, maka kamu hidup. Kalau kamu hidup dengan pikiran daging, keduniawian, maka kamu akan mati. Mati bukan berbicara tentang mati secara jasmani, tetapi ini berbicara tentang kematian secara roh, ya.
mati kekal nantinya. Oke? Bisa Oke. dimengerti ya? Bisa dimengerti kok. Makasih Ya. banyak Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Oke, thank you ya Bro Satya untuk pertanyaannya. Nanti tinggal Terima dibaca kasih ya Kak firmannya. Yonatan. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, waktu kita sudah habis. Dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, mungkin ada pengumuman dari ketua atau wakil ketua, silakan. Bro Arwin. Silakan Bang Arwin, kalau ada mau tambahkan. Ya, Shalom. Shalom Bang. Shalom. Oke, Shalom hambanya Ibu Eri. Shalom Pak Pendeta Erwin. Apa kabar? Terima kasih. Ya. Lama nggak ketemu, puji Tuhan. Buat sharing firman-Nya. Sebelum saya tutup, ya bisa saya untuk menyampaikan atau menambahkan sedikit ya Bu. Silakan, juga silakan. buat teman-teman. Saya pikir ya kita sangat diberkati sekali malam hari ini. Sharing firman yang sangat lengkap menurut saya, di mana terlebih ya semua di sini anak-anak muda Bu. Jadi Breakthrough Community ini diisi oleh anak-anak muda yang rindu bahkan sudah mengalami terobosan atau breakthrough. Makanya kami menamakan ini breakthrough dan setiap kami rindu untuk dipakai sesuai dengan tadi Ibu sampaikan bahwa kita ini ingin menjadi garam dan menjadi terang. Saya juga masih ABG loh Bu. Ya, jadi ini Bu. Jiwanya muda terus Pak Erwin. Teman-teman, ya tadi sudah dicontohkan akhir-akhir ini banyak krisis mengenai tentang anak-anak muda ya, tarikan dunia atau apa ya, pengaruh-pengaruh dunia saat ini semakin kencang. Nah, bagaimana tinggal masing-masing dari kita untuk mau mengikuti yang mana. Tadi Bu Eri sudah singgung tuh yang apa bunuh diri disiarkan langsung ya Bu di Instagram. Saya ingat itu. Itu di Sumatera Selatan itu, dan mungkin masih ingat juga bulan lalu foto model saudara, mungkin saudara pernah dengar cewek foto model dia lompat dari lantai 8 di apartemen Kalibata. Karena apa? Hidupnya tawar. Dia punya apartemen, dia masih sendiri, tapi dia lompat dari lantai 8, habis nyawanya saudara. Nah, di sini banyak juga teman-teman atau apa kaum wanita ya, kaum hawa. Jadi sudah banyak contoh akhir-akhir ini kita perhatikan. Kalau tadi dibilang garam ya sudah menjadi tawar, begitupun dengan hidup kita. Kalau udah tawar, mau bikin apa aja udah pasti nggak enak ya nggak. Orang mau bilang apa, bahkan makan pun udah pasti nggak enak juga, karena udah tawar hidupnya. Apapun salah, apapun nggak enak. Nah, tadi firman Tuhan yang sudah sangat lengkap menurut saya, tinggal kembali kepada masing-masing pribadi teman-teman, begitu. Karena itu tadi, terlebih juga lewat breakthrough ini sama-sama kita juga untuk saling membangun. Kita sama-sama di sini Bu saling belajar juga untuk bertumbuh baik secara firman Tuhan, secara rohani maupun secara perilaku atau attitude kita juga, kita sama-sama untuk bisa, karena kita ingin menjadi berkat kan, kita ingin menjadi contoh bagi banyak teman. Bahkan kita mencari jiwa-jiwa teman-teman, terlebih anak-anak muda, sudah banyak yang terhilang. Mungkin itu teman kita sendiri atau saudara kita sendiri. Nah, jadi lewat sharing firman Tuhan ini, ya kan temanya pemulihan ya. Saya dapat bagaimana pemulihan kita atau hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Kedua, bagaimana pemulihan untuk diri kita sendiri, itu teman-teman. Baru pemulihan kita terhadap orang lain, tadi juga terhadap orang tua. Jadi menurut saya itu juga kita bisa terus dapat dipakai untuk menjadi alat Tuhan.
Terima kasih banyak Bu Eri. Sukses juga buat pelayanannya ya. Buat keluarga, buat studinya. Lanjut lagi. Ya, sukses. Nanti ya kita terus sama-sama untuk bisa melayani di ladang Tuhan dan untuk di kesempatan gathering online berikutnya Bu ya. Ya, amin. Rindu juga kalau apa nanti bisa hubungi lagi. Terima kasih buat yang sudah bertugas, Bro Nathan sebagai host, Maria, thank you buat pujiannya, Bro Gamaliel, thank you Bro, dan semua yang sudah hadir, yang sudah bertanya, yang sudah juga menanggapi, dan juga tadi ada teman yang baru hadir pertama kali, Saudari Noviri ya. Nah, selamat datang, dan inilah kami Breakthrough Community, dan kami rindu untuk bisa bertemu di gathering online kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bro Gama. Bro Gama silakan pengumuman. Iya, saya selalu pengumuman ya, dikaitkan pengumuman ya. Emang baca saya penuh pengumuman ya. Oke, paling teman-teman nanti kita berjumpa lagi dalam gathering kita seperti biasa hari Minggu di jam yang sama, aplikasi yang sama, tetapi dengan petugas-petugas yang berbeda nanti ya. Nanti tetap follow up untuk setiap sosmed kita. Kita ada Instagram, ada juga Facebook. Teman-teman yang punya IG silahkan follow. Nanti akan di follow back teman-temannya @breakthroughcommunity. Teman-teman yang mau repost, mau story, silakan nanti kami akan repost kembali di story kita teman-temannya. Yang punya Facebook bisa add di Facebook kami ya teman-temannya di Breakthrough. Dan teman-teman itu kan kalau teman-teman lihat ada barcode ya. Itu teman-teman bisa lebih lanjut lagi, teman-teman tinggal scan di HP teman-teman, itu semua berkenaan dengan kegiatan kita. Ada grup di sana, ada sosmed, teman-teman yang butuh topangan doa, silakan teman-teman di sana scan barcode-nya, nanti ada link teman-teman yang diarahkan begitu ya, yang tim sudah buatkan. Dan teman-teman ada link namanya Sahabat BC, teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung. Di sana kita akan banyak diskusi berkaitan teologi atau di luar teologi, dan teman-teman bisa di sana share apapun yang pastinya positif ya, dan memotivasi satu sama lain. Dan teman-teman boleh juga di sana untuk dukungan doa ya. Teman-teman tetap setia, tetap rajin dalam mengikuti kegiatan kami di Breakthrough Community, khususnya dalam gathering online setiap minggunya untuk sementara ini ya, karena yang lainnya masih libur ya. Kita doakan semoga pandemi ini jadi endemi dan kita bisa offline teman-temannya bisa bertatap muka lagi. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Pendeta, Ibu Eri yang sangat luar biasa yang memberkati kami semua ini Bu, kami anak-anak muda yang masih muda komunitasnya ya. Masih ya sekarang Bu, bentar kita dukungan doa dari Ibu juga nanti ntar Agustus ya Bro Nathan ya, 3 tahun nanti ya menuju 3 tahun. Kiranya ini kita dapat menjangkau anak-anak muda bukan hanya Jabodetabek tapi juga di luar Jabodetabek, karena kita udah mantap karena ada aplikasi Zoom, jadi udah bisa lah jangkau kemana-mana ya. Itu saja Bu, kiranya doa kami yang mensupport Ibu dalam pelayanan Ibu, dalam khususnya S2 Bu ya, teologinya ya, dalam proposalnya dan sebagainya, Ibu dapat melewati semuanya dan dapat master teologinya yang luar biasa nambah gelar lagi. Amin. Tuhan berkati Bu dari kami semua. Ya Ibu. Nanti boleh kali Bro Nathan ya, doa penutup boleh berkat Ibu Pendeta Erin nanti doakan kami semua. Oke. Ya, thank you Bro Gama untuk pengumumannya, dan langsung saja kita masuk dalam doa penutup oleh Ibu Pendeta Erin. Silakan Bu. Doa penutup dan berkat. Iya Bu, betul. Iya Bu. Kita berdoa yuk. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh indah di dalam persekutuan dengan Engkau, di mana anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, bahwa malam ini semua firman yang boleh didengar oleh kami semua boleh menjadi rema tertulis di dalam hati kami.
dan sharing-sharing yang memperkuat iman kami Tuhan. Berkati Breakthrough Community ini Bapak. Berkati semua pengurusnya, berkati Pak Arwin, berkati Pak Gama, Jonathan, dan juga Maria, Suryani, dan teman-teman yang lain yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Tapi kami tahu Tuhan, ini adalah community yang Engkau sukai. Biarlah community ini boleh bertambah jumlah bilangan jiwanya ya Bapak. Engkau memperluas kerinduan mereka, visi misi mereka. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan atas persekutuan ini. Melalui persekutuan ini, community ini ya Bapak, akan banyak jiwa boleh dipulihkan. Akan banyak jiwa yang boleh mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga akan berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati presiden kami, Engkau memberkati wakil presiden kami, Engkau memberkati lembaga negara, Engkau memberkati semua pimpinan pemerintahan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Engkau yang mengurapi mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu, Engkau yang memberikan mereka hikmat untuk menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Engkau, yang mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Biarlah mereka boleh bertanggung jawab kepadamu ya Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Shekinah glory ada atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa dengan kesatuan hati bahwa bangsa Indonesia ini akan menjadi negara yang makmur, negara yang penuh dengan damai sejahtera, negara yang penuh melimpah madu dan susu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ekonominya ya Bapak, pulihkan politik dan hukumnya juga Bapak. Pulihkan di segala bidang departemen di dalam pemerintahan negara Indonesia ini Bapak. Kami tolak segala radikalisme, rasisme Tuhan, dan juga semua terorisme Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa negara Indonesia ini akan dalam keadaan damai sejahtera. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Omikron yang sudah berlalu. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa dan negara kami, bahkan bumi ini, sudah bebas daripada virus-virus penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan boleh kumpul kembali, bersekutu di dalam kasih-Mu, di dalam satu tempat, dan kami boleh merasakan kasih setia-Mu di dalam persekutuan ibadah kami Bapa. Dan kami mau katakan bahwa semuanya sudah selesai. Kami boleh melakukan aktivitas kami kembali sebagaimana mestinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, buat jiwa-jiwa yang saat online Tuhan, merasa hambar Tuhan hatinya Bapak. Saat ini Tuhan Engkau kembalikan roh mereka. Nyalakan lagi Bapak, bangkitkan lagi mereka Bapak. Dan kami percaya setelah Omikron ini berlalu Tuhan, gereja semua mulai dibuka. Kami percaya akan banyak jiwa yang bertobat, akan banyak jiwa yang dipulihkan. Melalui COVID-19 ini, pandemi ini Bapak, mereka semakin takut akan Engkau. Mereka semakin merindukan-Mu. Mereka semakin mengejar kekudusan dan mengejar hadirat-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan persekutuan Breakthrough Community ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan istirahat kami malam ini Tuhan. Biarlah kami boleh hidup, kami boleh tidur tenang di dalam hadirat-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, member daripada BC ini Tuhan. Di dalam karir mereka, di dalam studi mereka, di dalam perkuliahan mereka. Engkau berikan hikmat yang terbesar di dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa segala kebutuhan mereka Engkau akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.